Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 10. Di sini akan membahas tentang mengenal anak indigo di sekolah inklusi. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Karina tentang mengenal anak indigo. Materi yang kedua akan dijelaskan oleh Elsa tentang pola pendidikan inklusi bagi anak indigo dalam pembentukan karakter dan faktor pendukung dan penghambat pola pendidikan inklusi bagi anak indigo dalam pembentukan karakter. Mengenal anak indigo. Pengertian anak indigo. Istilah indigo atau indra ini menunjukkan warna aura dalam warna kehidupan mereka. Indigo juga terkait dengan indra keenam yang terletak pada cakramata ketiga yang menggambarkan intuisi dan kekuatan batin yang luar biasa tajam yang melebihi kemampuan orang kebanyakan. Anak indigo ini adalah anak yang menunjukkan seperangkat atribut psikologis baru dan luar biasa, serta menunjukkan sebuah pola perilaku yang pada umumnya tidak didokumentasikan sebelumnya. Pola ini memiliki faktor-faktor unik yang umum yang mengisyaratkan agar orang-orang yang berinteraksi dengan mereka mengubah perlakuan dan pengasuhan terhadap mereka guna mencapai keseimbangan. Karakteristik anak indigo. Karakteristik anak indigo ini bermacam-macam. Kemampuan indra keenam tidak hanya dalam penglihatan, tapi juga dalam pendengaran dan lainnya. Mereka bisa melihat permasalahan lebih mendalam. Intuisi anak seperti ini juga sangat kuat. Kemudian ada karakteristik anak indigonya. Yang pertama yaitu mereka datang ke dunia dengan perasaan serta perilaku yang menyiratkan kebesaran. Yang kedua, mereka mempunyai perasaan patut atau layak untuk berasa di sini dan heran bila orang lain tidak merasakannya. Kemudian yang ketiga, penghargaan terhadap diri sendiri bukan merupakan masalah besar. Mereka justru menyampaikan kepada orang tua siapa mereka sebenarnya. Yang keempat, mereka mempunyai kesulitan dan kekuasaan absolut, terlebih kekuasaan tanpa penjelasan atau pilihan. Yang kelima, mereka terkadang tidak mau melakukan beberapa hal seperti mengantri, itu merupakan sesuatu yang menyulitkan bagi mereka. Yang keenam, mereka kerap merasa frustasi dengan sistem yang berorientasi ritual dan tidak membutuhkan pemikiran kreatif. Yang ketujuh, mereka kerap melihat sesuatu atau menjelaskan sesuatu dengan cara yang lebih baik di rumah maupun di sekolah. Yang delapan, mereka sepertinya terlihat antisosial, kecuali dalam kalangannya sendiri. Yang kesembilan, mereka tidak akan merespon atas disiplin yang kaku. 10, mereka tidak malu untuk membiarkan orang mengetahui apa yang mereka butuhkan. Kemudian ada tipe-tipe anak indigo. Yang pertama ada tipe humanis. Pada tipe humanis, anak indigo akan lebih mudah bekerja sama dengan orang yang ia temui. Perilaku menonjol saat ini adalah hiperaktif, sehingga kelak perhatiannya mudah tersebar. Ia juga sangat berjiwa sosial, ramah, dan memiliki pendapat yang kokoh. Yang kedua, tipe konseptual. Anak indigo ini akan lebih menikmati dalam bekerja sendiri dengan proyek yang ia ciptakan sendiri. Sementara perilaku yang menonjol dalam dirinya ini, ia suka mengontrol perilaku orang lain. Kemudian yang ketiga ada tipe artis. Sifat anak indigo yang salah satu adalah menyukai pekerjaan yang berhubungan dengan dunia seni. Perilaku yang menonjol yang ada dalam diri anak ini adalah sensitif dan kreatif. Ia mampu menunjukkan minat dalam dirinya sekaligus dalam 5 atau 6 seni. Namun beranjak remaja, minat terfokus hanya pada satu bidang yang telah dikuasainya dengan baik. Kemudian yang keempat, ada tipe interdimensional. Anak indigo akan menjadi seseorang yang berbakat dalam bidang filsuf atau menjadi pemuka agama. Pada anak yang mempunyai tipe ini, ada usia 1-2, orang tua merasa tidak perlu untuk mengajarkan apapun karena ia sudah mengetahuinya. Sebagai seorang pendidik, perlu menyesuaikan sikap dengan pola tingkah laku anak. Dengan begitu, seorang pendidik dapat membantu mengendalikan dan mengatur tingkah lakunya jika tingkah lakunya dirasa sudah menyimpang sewajarnya. Spiritualitas anak indigo. Hal-hal spiritual yang biasanya dimiliki atau dialami oleh anak-anak indigo adalah
kemampuan melihat roh atau makhluk lain. Yang kedua, kemampuan melihat masa depan. Yang ketiga, pernah mengalami kehidupan di masa yang lain. Kemudian, identifikasi anak indigo. Yang pertama, lapangan aura. Foto aura digunakan untuk melihat lapangan aura yang mengelilingi anak. Anak memiliki warna indigo atau tidak. Foto dapat dilakukan melalui aura video spasial. Yang kedua, kecerdasan tes IQ dapat digunakan untuk mengetahui kecerdasan anak sebagai salah satu ciri anak indigo, yaitu kecerdasan di atas rata-rata. Yang ketiga, prestasi belajar. Hasil tes prestasi belajar anak indigo melalui tes prestasi belajar yang terstandarisasi minimal berada dalam kategori rata-rata. Kemudian yang keempat, perilaku. Anak indigo terkadang tidak berespon terhadap instruksi langsung dan bertingkah laku seakan destruktif. Selanjutnya ada pola pendidikan inklusi anak indigo dalam membentuk karakter. Yang pertama, perencanaan pola pendidikan inklusi anak indigo dalam membentuk karakter. Perencanaan mengandung rangkaian-rangkaian putusan yang luas dan penjelasan-penjelasan dari tujuan, penentu kebijakan, penentuan program, penentuan metode-metode dan prosedur tertentu, dan penentuan kegiatan berdasarkan jadwal sehari-hari. Dalam melaksanakan perencanaan sebuah pola pendekatan nilai yang komprehensif di suatu lembaga, sekolah dituntut untuk yang pertama merancang kondisi sekolah yang kondusif, kedua merancang kurikulum secara fleksibel, yang ketiga menciptakan pembelajaran yang ramah atau memperlakukan siswa indigo dengan hormat dan kasih sayang, dan yang terakhir pengelolaan ruang kelas. Yang kedua, pelaksanaan pola pendidikan inklusi bagi anak indigo dalam membentuk karakter. Untuk mewujudkan suatu tujuan atau target, maka haruslah ada pelaksanaan yang merupakan proses kegiatan yang berkesinambungan sehingga tercapai tujuan yang diharapkan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Santoso Sastroputro bahwa pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya. Faktor pelaksanaan menempati posisi yang paling penting dalam menentukan keberhasilan suatu program untuk diwujudkan. Suatu lembaga pasti mempunyai pola-pola dalam menangani tingkah laku anak didiknya, begitu pula dengan lembaga pendidikan inklusi ini. Untuk menindaklanjuti dari perencanaan pola pendidikan inklusi bagi anak indigo dalam membentuk karakter, diperlukan tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Dalam pelaksanaan, pola pendidikan inklusi bagi anak indigo dalam membentuk karakter adalah sebagai berikut. Yang pertama, kerjasama antar warga sekolah. Kedua, membangun komunitas moral dalam kelas. Dan yang terakhir, membangun disiplin moral. Yang ketiga, evaluasi pola pendidikan inklusi bagi anak indigo dalam membentuk karakter. Evaluasi diartikan sebagai penilaian untuk mengetahui proses pendidikan dan komponen-komponennya dengan instrumen yang terukur dan berlandaskan ketercapaian karakter yang diinginkan. Dalam pelaksanaan pendidikan karakter, evaluasi sangat penting dilakukan karena untuk mengukur sejauh mana keberhasilan dalam proses pembentukan karakter tersebut, setiap tindakan pendidikan didasarkan atas rencana, tujuan, bahan, alat, dan lingkungan pendidikan tertentu. Berdasarkan komponen ini, maka peran penilaian dibutuhkan guna mengetahui sejauh mana keberhasilan pendidikan tercapai. Dari pengertian ini, proses pelaksanaan penilaian lebih ditekankan pada akhir tindakan pendidikan. Penilaian dalam pendidikan dimaksudkan untuk menetapkan keputusan-keputusan pendidikan, baik yang menyangkut perencanaan, pengelolaan, proses dan tindak lanjut pendidikan, baik yang menyangkut perorangan, kelompok, maupun kelembagaan. Yang terakhir, faktor pendukung dan penghambat pola pendidikan inklusi bagi anak indigo dalam membentuk karakter. Yang pertama, faktor pendukung. Menurut Juhairini, ada beberapa faktor pendukung dalam suatu pola pembentukan karakter. Di antaranya adalah sikap mental pendidik, kemampuan pendidik, media, kelengkapan kepustakaan, dan berlangganan koran. Hal senada juga disampaikan Wina Sanjaya bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pola suatu pendidikan dalam membentuk karakter, di antaranya faktor guru, faktor siswa, sarana, alat, media yang tersedia, serta lingkungan.
Dan yang terakhir, faktor penghambat. Faktor penghambat pola pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus atau indigo dalam membentuk karakter menurut Juhairini antara lain kesulitan dalam menghadapi berbagai karakteristik peserta didik dalam pendidikan inklusi khususnya pada anak indigo, perbedaan individu yang meliputi intelijensi, watak, dan latar belakang, kesulitan menentukan materi yang cocok dengan kejiwaan dan jenjang pendidikan peserta didik, kesulitan dalam menyesuaikan materi pelajaran dengan berbagai metode supaya peserta didik tidak segera bosan, kesulitan dalam memperoleh sumber dan alat pembelajaran, kesulitan dalam mengadakan evaluasi dan pengaturan waktu. Dengan demikian, hambatan dalam pembelajaran sebagian besar disebabkan dari faktor pendidik yang dituntut untuk tidak hanya mampu merencanakan PBM, mempersiapkan bahan pengajaran, merencanakan media dan sumber pembelajaran, serta waktu dan teknik penilaian terhadap prestasi siswa, namun juga harus mampu melaksanakan semua itu sesuai dengan program yang telah dibuat. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 10. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.